Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita mengadakan acara yang sangat sederhana, yakni walimatul hamli dalam pandangan Islam. Hajat dari Ibu Nuriyah binti Luqman Hakim Sunarto. Kita berharap mudah-mudahan Ibu Nuriyah binti Luqman Hakim Sunarto dijaga oleh Allah persalinannya. Mudah-mudahan anak yang dikandungnya mulai sekarang hamil sampai nanti persalinannya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting yang dianti-anti oleh setiap keluarga, setiap ibu adalah masa depan dari anak ini mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang solih, solihah, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang qurrata a'yun, menjadi anak yang menjadi penyejuk hati orang tuanya, bahkan menjadi memberikan syafaat lewat doa-doanya. Ketika dia sudah meninggal kedua orang tuanya, anaknya selalu mengatakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berharap mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dari Ibu Nuriyah binti Luqman Hakim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan amanah kepada saya agar panjenengan membacakan surah sebagaimana yang sudah ditulis. Ada pembacaan surah Yusuf, ada pembacaan surah Maryam, ada pembacaan surah Al-Mulk, ada pembacaan surah apalagi tadi? As-Sajadah, Luqman, Ar-Rahman dan lain sebagainya, itu sebagai wasilah. Kemudian hajat yang kedua, hajat dari mertua dari Ismail saudara kita, di mana mertuanya kurang lebih 8 hari yang lalu meninggal dunia terkena COVID-19. Kita berharap mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajjah Mintan binti Mbah Todipuro, mertua dari Ismail, menjadi husnul khatimah, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hajatina wa hajatikum biniyatid du'a wal qabul, biniyatid du'a wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita yang hadir juga dijauhkan oleh Allah dari COVID-19. Keluarga kita, handai tolan kita, tetangga kita, kerabat kita, anak cucu kita, semuanya dijauhkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya tanya, siapa di antara panjenengan yang membaca suratnya lengkap? Mungkin As-Sajadah atau mungkin Al-Mulk. Jangan Al-Mulk. Maryam. Separuh. Siapa yang penuh? Oh, penuh Maryam. Siapa? Udah. Busul. Oh, jangan busul. Yang cepat. Utaram enggak ada. Aduh. Coba diganti Mbak Siti, Mbak Siti yang Maryam sampai penuh. Soalnya masuk mic, masuk ini. Ada. Bu Husnul bisa enggak surat Maryam? Ya, oke, silakan baca surat Maryam pakai ini. Kita mulai.
Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sesuai dengan bacaannya masing-masing baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فاخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسبع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم مردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
Ada yang masih belum? Ada yang masih belum? Sudah semua? Oke, silahkan Qur'annya ditutup. Qur'annya ditutup. Dengarkan baik-baik. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salamun alayya yauma walidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengkaji tentang walimatul hamli dalam pandangan Islam. Ini masih kontroversi. Ono wong sing gelem, ono sing gak gelem. Sing gelem sebagian, sing gak gelem karena memang di zaman Rasul gak ono acara yang seperti ini. Sehingga kita tidak terlalu banyak memaksakan kehendak kepada orang-orang yang anti seperti itu. Karena memang Rasul tidak pernah memberikan contoh seperti ini. Apalagi ini ada kaitannya dengan tradisi dan adat dari orang-orang Jawa. Namun ada beberapa orang yang bijak memandang walimatul hamli ini dengan sebuah syukuran, tasyakuran. Selama memandang bijaknya selama acara itu tidak mengandung unsur-unsur yang mengarah kepada perbuatan syirik. Itulah yang akan kita kaji pada saat ini. Jadi seperti apa walimatul hamli yang dilarang? Seperti apa walimatul hamli yang diperbolehkan ke dalam Islam? Dalam Islam kita akan kaji berikut ini. Jangan pernah mendengarkan kajian ini? Kalau dalam ceramah mungkin iya. Kalau dalam pengajian khusus belum kan? Ya, baik, kita akan mulai. Apa sih yang disebut dengan walimatul hamli itu? Jadi kalau walimatul hamli ini dilarang, maka hari ulang tahun itu juga dilarang. Termasuk juga HUT, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sama juga dilarang itu. Sama aja. Itu juga hari ulang tahun kemerdekaan Republik, ya itu juga dilarang gitu. Kalau dilarang, semuanya dilarang. Sama, pada dasarnya sama. Ya. Nah sekarang bagaimana kita memandang bijak sebuah acara selama acara itu tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat agama. Coba agak ke depan yang sebelah sini. Agak ke depan, terus ke depan, terus. Ya, gak apa-apa cecer. Siapa ini? Oh Bu Dodi. Nah, ini kumpul dengan Dedik Selamat. Ini Dedik Selamat, itu Bu Dodi. Nah, baik. Ya terus ke depan, terus. Maju ke depan, terus. Ya terus. Yang belakang siapa? Belakang sendiri. Oh, Mbak ini datang, alhamdulillah. Dirasani teko. Alhamdulillah, silakan. Enggak apa-apa, masuk aja ke depan. Ke depan Mbak ini itu sebelah tuh. Enggak apa-apa insyaallah. Insyaallah aman sini. Sini insyaallah semua bebas dari corona. Oke? Ngajinya nyantai mawon nggih. Sing penting jenengan paham. Insya Allah kalau ngaji kayak gini lebih jenengan paham. Seperti apa? Ustadz Maafi juga termasuk orang yang tengah-tengah, Bu. Lihat dulu walimatul hamlinya kayak apa. Kalau walimatul hamlinya ya agak nyeleneh, saya juga termasuk orang yang mengharamkan. Tapi kalau walimatul hamlinya konsultasi dengan para ustadz, para kiai, mau kemudian melaksanakan nasihat-nasihat ustadz dan para kiai, bisa jadi saya setuju. Lihat di sini. Coba dimatikan dulu ya. Yang ini aja dulu, depan aja, depan. Mbak Siti tolong. Yang tahu, ya tolong. Oh ya, oke. Oke, cukup ya. Soalnya ini juga untuk penerangan yang ini. Baik. Ibu-ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, baik. Kita langsung masuk. Apa sih yang disebut dengan walimatul hamli itu? Ini loh kayak gini. Mohon maaf, di sini dulu pernah ada yang mengadakan kayak gini ketika hamil? Belum ada yang satu pun belum ada ya?
apalagi saya. Sebab saya nggak pernah hamil. Tapi saya ikut menghamili, Bu. Ya. Walimah itu berasal dari kata walmun. Itu bahasa Arab. Apa? Jadi harus ngerti. Ono walimahan. Apa walimahan? Mbok gak ngerti. Jadi sekarang harus ngerti. Walimah itu berasal dari kata walmun. Artinya al-ijtima, berkumpul. Jadi ini juga termasuk berkumpul disebut dengan walmun, walimah. Ya. Walimatul hamli, tasyakuran untuk ibu yang sedang hamil, baik itu 3 bulan, istilah orang Jawa disebut neloni. Aku gak paham neloni kaya apa ya. Kemudian 4 bulan ngupati, kemudian 7 bulan mitoni. Kalau boleh saya sarankan, kalau jenengan purun jangan yang 3 bulan, Ibu. 4 bulan ke atas. Sebab ada dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Allah meniupkan ruh kepada janin di saat janin itu berusia 120 hari. Kemudian ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala. Ya Allah. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kau adalah Tuhan kami. Jadi orang itu besok, termasuk kalau kalian jenengan besok, sekarang lupa kan? Jenengan dulu pernah berdialog dengan Allah kan? Di alam janin, ya kan? Ditanya oleh Allah, itu nanti dibuka oleh Allah besok. Nah, nanti ketika lahir dia masuk agama lain, nah itu yang jadi celaka nanti. Ya kan? Kenapa masuk agama lain? Ya sudah, bukan salah saya, kata Allah. Bukankah dulu kamu menyaksikan bahwa aku Tuhanmu? Kenapa sekarang kok ikut ini, ikut itu? Nah, itu nanti akan dibuka oleh Allah itu, Bu. Ya, sehingga Allah tidak bisa disalahkan. Yang salah tetap manusianya. Artinya dia tidak amanah dengan akidahnya. Paham nggih? Pun. Lihat di sini. Nah, iki koyok gak meteng temenan niku. Aku koyok delok meteng kok koyok bunder ngono. Ada ya? Iya. Sebab kalau di foto, kalau di internet itu bisa jadi kadang-kadang hanya sekedar action ya, karena dia jualan gambar. Ya. Hukum dasar walimatul hamli. Seperti apa hukum dasarnya? Secara khusus tidak ditemukan dasar dalam syariat. Makanya sebagian ulama menghukumi itu tidak boleh, karena sesuatu yang tidak ada dasarnya itu pada dasarnya mubah. Termasuk hukumnya rokok. Cuman sekarang itu bagaimana dampaknya kayak apa? Ya. Saya termasuk orang yang menghukumi rokok itu mengarah ke haram. Saya tidak mengatakan haram, saya mengatakan mengarah ke haram. Selagi mengganggu kemaslahatan orang lain. Tapi kalau tidak mengganggu, bagi saya makruh-makruh aja, sah-sah aja, boleh. Jadi kalau jenengan merokok tidak mengganggu orang lain, pernafasan orang lain, boleh. Saya termasuk yang seperti itu. Saya termasuk orang yang di tengah-tengah, Bu. Nggak terlalu ekstrim. Selagi tidak mengandung kemadorotan kepada orang lain. Rokok tidak ada di dalam Islam. Di zaman Rasul nggak ada. Sahabat merokok nggak ada. Ya. Hanya Rasul pernah menemukan daun tembakau itu. Kata Rasulullah, ini besok daun tembakau ini yang direbut oleh umatku. Dan daun tembakau ini berasal dari kencingnya jin atau iblis. Jadi orang yang merokok itu sing dengarem guyu karepe dhewe. Sing ngerokok iku menghisap kencingi jin. Hanya saja dalam fikih apabila dalam kegiatannya tidak terdapat hal-hal yang dilarang agama dan tidak meyakini bahwa penentuan waktu adalah sunnah. Nih, dengarkan baik-baik. Jadi jenengan penentuan waktu itu bukan aturan agama. Jadi nanti kita mengadakan walimatul hamli, engko dasare iku kudu 4 wulan. Iku kudu 6 wulan. Kudu ngene.
Hanya dikaitkan dengan Al-Quran, sebab Allah meniupkan ruh ke dalam janin itu 120 hari. Kalau 120 hari itu 4, oh ini mungkin yang lebih afdol. Karena ada kaitannya dengan itu. Tapi agama tidak pernah memerintahkan. Hanya dikaitkan dengan itu. Kecuali kalau Rasulullah ada nas tersendiri. Laksanakanlah walimatul hamli itu pada saat usia bayi 120. Nah, itu baru. Itu kekuatan sudah. Ini enggak ada. Jadi jangan menganggap bahwa neloni, mitoni, apalagi ngupati, itu adalah sesyariat yang tidak bisa dilanggar. Itu juga jangan. Kalau itu diyakini, maka ini mengarah kepada syirik. Bisa dipahami? Jadi jangan mengingat itu. Ini hanya sekedar tradisi. Wis aku daripada aku benturan dengan wong tuaku, wis rapopo aku tak nuruti wong tuaku yang mungkin dia masih percaya benar dengan itu, tapi lewat asuhan para ustadz dan kiai. Ojo ngikuti aturani dalam pengumuman. Dalam ngomongin jandok ya gelem ae. Bisa dipahami? Enggak apa-apa mengikuti aturan dalang asalkan dalangi imane kuat, syariate kuat, agamane kuat. Wong maca assalamualaikum ayo ora fasih ngono. Assalamualaikum warahmatullahi. Alah. Nggih napa nggih? Nah, jadi maksud saya seperti itu. Tujuan hukumnya boleh. Tujuannya untuk bersyukur dan berdoa kepada Allah. Ini dari sisi bulannya. Jadi panjenengan jangan meyakini bahwa harus 3 bulan, harus 4 bulan, harus 7 bulan. Jangan melihat dari sisi itunya. Wis aku nuruti kehendak wong tuaku, tujuanku aku gak gelakne wong tuaku, hanya sekedar tasyakuran dalam bimbingan dan asuhan ustadz dan para kiai. Silakan jenengan padukan gak masalah. Wis gak apa-apa. Itu pun di ustadz wis gak apa-apa. Wis kita mengadakan tasyakuran walimatul hamli pada saat hari yang ke-4 bulan. Boleh. Coba coba dilihat. Iya, enggak ada. Baik, kita lanjut. Nah, ini dalil yang mengharamkan. Ini yang mengharamkan, Bu. Biar kulo kali ini yang mengharamkan dalilnya ini ganas bener ini. Saya melihat, enggak boleh ditawar-tawar ini dalam Al-Jami'us Shaghir. Abghadun nasi ilallahi salasatun mulhidun fil haram wa mubtaghi fil Islam sunnatal jahiliyati wa muttalibid dama imri liyahudik damahu rawahul Bukhari. Jadi menumpahkan darah ya. Manusia yang sangat dibenci oleh Allah adalah satu, melakukan pelanggaran di tanah haram ya. Mulhidun fil haram, melakukan pelanggaran di tanah haram. Itu paling itu. Ada orang TKI dadak nengkone golek bojo. Bojo di ora situ, wong wedok golek bojo telu. Namanya poliandri. Soale wong Arab soge-soge. Situ bojone wong Mesir, situ wong Arab, situ wong Yordania. Pinter sama. Ya ini kejadian, Bu. Pinter diatur sama dia. Gimana caranya suaminya itu datang, dia memberikan jatah itu pada hari yang berbeda. Senin, Selasa Mesir. Rabu, Kamis Arab. Jumat, Sabtu Yordan. Suatu saat bojone tiga-tiganya datang. Iya. Tukaran, Bu. Ini pernah terjadi. Ada TKI yang seperti itu, TKW ya. TKW yang seperti itu. Nah, ini yang disebut melakukan pelanggaran di tanah haram itu dosanya besar. Nah, ini belum. Oh, belum selengkap ini. Ya, makanya saya kasih tahu ini biar jenengan paham. Ini saya menceritakan bagaimana sebetulnya tata cara walimatul hamli itu saya ambil ini.
Nah, bagaimana kalau digabungkan di sejak? Enggak usah seperti itulah. Kalau saya ini mengarah kepada mubadir. Enak gitu, udah makan apa namanya? Rawon, kemudian jenengan kalau ada uang lebih kasih aja satu amplop. Ini jamaah ini kasih amplop. Ya gak usah ake-ake 1.000 ya gak apa-apa. Alhamdulillah. Saya pernah ya ngundang ibu-ibu As-Sakinah, cuman beberapa yang saya undang tidak usah saya sebutkan namanya. Ada orang Bu bersengketa nih, ada orang bersengketa ya, suami istri itu tukaran sampai keluar kata-kata cerai. Ya, suami istri punya surat nikah. Sudah, saya katakan jangan kumpuli istrimu, jangan satu kamar. Gimana caranya Ustaz? Ya nikah ulang. Sebab itu sudah keluar kata-kata cerai. Lah terus saksinya siapa Ustaz? Aku punya jamaah. Hanya saja nek saksi lanang iku cukup 2, nek wedok 4. Dia tanya lagi, Ustadz sangone piro? Sampean ke ono 100-an ngono gak popo. Akhirnya di amplopi 1 sedang. Ada beberapa 4 orang yang saya undang, ndak usah saya sebutkan namanya. Wis alhamdulillah katanya. Udah dapat berkat, dapat uang, dapat makan-makan lagi, alhamdulillah. Tapi ojo didongakno muga-muga akeh sing kaya ngene, wis ojo. Lah ngono. Insyaallah lah nanti kalau ada lagi mesti ada. Ustaz Sakinah mesti sering diundang. Nah, ini ya. Bukan 7 cengkir ya. Yang ke-7 harus ada cengkir gading ya. Jadi ini harus. Nah, nih. Bisa bumbu gak ngerti aku. Dan ini harus lengkap, tidak boleh satu Sebetulnya ada 3 lagi syarat yang tidak saya masukkan ke sini biar tidak terlalu banyak gitu. Ini lho Bu, walimatul hamli, perangkat walimatul hamli. Lah suwi-suwi ngentekno padha karo wong kate rabi lan. Ya kan? Apalagi sekarang orang nikah nggak boleh kumpul-kumpul, harus ekonomis. Saudara saya dari Rungkut Bu, ponakan saya itu dari istri saya. Enak sekarang nikah wis cukup nang KUA tok ae. Sing penting aku dapat amplop ngono ae. Wis. Yang penting sudah sah. Gitu aja wis gak usah nego-nego. Makanya orang itu kadang-kadang agak ini Bu, agak berlebih-lebihan. Yang sakral itu pada saat ijab kabulnya apa pada saat resepsi? Ijab kabul. Ijab kabul itu jenengan harus datang. Ada orang ijab kabul wong tua nih gak gelem teko, adat Jawa. Sing ngongkon ya sapa lah. Gak oleh iku nemane. Soale durung lho. Sing gak olehno iku sapa? Aku pengkerengan nggone Kediri kono. Ngapunten Ustaz, mboten nak asal mbae. Sinten mbae? Mbae sinten? Ya, ngono kok dituruti. Kalau jenengan mau mengikuti aturan itu dan diyakini, opo gak ini loh. Setuju apa boten? Jenengan mau setuju gak setuju terserah jenengan. Tapi saya termasuk tegas. Saya tegas Bu orangnya. Saya termasuk punya orang mertua. Mertua saya itu orang-orang Nahdiyin rotok ya. Tapi nggak percaya dengan gitu-gituan. Mertua saya mohon maaf nggak percaya dengan gitu-gituan. Atik cengkir ngene, atik ngene, alah wis. Makanya ketika saya nikah saya mau dirias nggak mau saya wis. Jangan kalau tahu Bu, foto pernikahan saya tahun 2004, bobot saya cuma 41 Bu, 41 kilo. Kata mertua saya, iku bojomu nom, loro opo sajaan. Ya mungkin koyok cacingan Bu. Itu fotonya masih saya abadikan, itu masih ada. Nah ketika sudah sekarang ketemu sama saya katanya, saya loh sekarang sudah gemuk katanya. Enggak gemuk, susu ini cocok saya katakan gitu. Mana sing ngopo ini? Alhamdulillah. Nah ini Bu yang ke-7 apa ini?
Masya Allah kok cek akeh lah ngono perangkate mau enak kabeh. Ya, yang ketujuh rujak buah. Ini nomor berapa tadi? 8 ya. Oh iya ini, sorry. Yang ke-8. Ya, yang ke-8 ini rujak buah. Masya Allah. Ya, perangkate kok cek akeh lak ngono. Dawat durung, kebetulan dawat tidak saya. Ya, ini yang terakhir yang ke-8 ini, dawat belum ya. Saya tidak sempat karena memang terlalu banyak. Yang penting mesti ngerti gitu. Ini belum selesai loh ya. Ada 12 perangkat kalau nggak keliru. Iya. Nih, mbok saya iki nemoni sapa iki? Lihat di sini, sohibul walimah yang punya hajat itu seharusnya mengerti bahwa semua hidangan baik yang dimakan di tempat atau berupa berkatan tidak diniati selain menjamu para tamu dan bersedekah. Itu aja. Itu yang harus dia. Jadi dengan niatnya cuma bersedekah dengan harapan semoga Allah memberikan keselamatan kepada segenap anggota keluarga, khususnya janin yang berada dalam kandungan. Iki sing iso basa Jawa, selamat to ingkang dipun kandut. Ya, selamat to ingkang ngandut lan selamat to ingkang ngandutaken. Kula sanes tiyang Jawa jenengan pun. Nah, perhatikan ayatnya di sini. Hadis ya, bukan ayat. Kenapa harus diniati dengan sedekah? Ternyata keajaiban sedekah di sini, Ibu. Setiap sesuatu ada alat pencucinya. Pencuci rumah adalah menjamu para. Jadi kalau jenengan kepengen barokah, mohon maaf banget. Jenengan kalau datang ke rumah seorang ulama, seorang kiai, kadang-kadang sering disuguhi apa? Makanan. Mesti makan. Walaupun tamunya ratusan, mesti diparingi dahar. Kenapa? Itu cara Nabi Ibrahim, Ibu. Ya, itu sebetulnya kalau jenengan bisa mempraktekkan itu mengundang rizki yang datang. Tapi ojo ngerepoti wong. Artinya kita datang itu ojo sampai ngerepot no wong. Perkara orang itu mau menghormati kita dengan begitu, ya, yo abang-abang lambe jenengan harus ngomong, pun boten usah repot-repot. Nek wonten jenengan dalaken sedaya, ya padha wae. Ojo ngono, ya. Ojo ngono. Pokoknya pada intinya kalau jenengan bisa menjamu tamu itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Kemudian as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an minal bala. Bersedekah itu bisa menolak 70 macam bala. 70 macam, Bu. Kemudian yang terakhir, bersedekah itu bisa menutup 70 macam pintu keburukan. Masya Allah. Nah, lewat walimah itu, makanya kalau bisa walimah hamlih itu, walimatul hamli, kalau bisa Bu, tolonglah kalau misalkan ada dana, ojo lali ngundang anak. Wih, gila kayak yatim kabeh iki. Wah, yatim tok iki. Siapa yang yatim piatu? Aku juga yatim piatu loh. Loh. Lah iki usepen iki. Kayak ceritanya istri saya ya, masih dengar cerita. Saya masih teringat istri saya itu. Dulu ada seseorang pengusaha ngundang anak yatim. Saya ambilkan di ini loh, di depan ini. Rifatus Solihah. Udah saya ambil di situ beberapa anak. Istri saya di depan. Kemudian yang punya hajat kan tidak kenal dengan istri saya. Oh iki anak yatim sing gede dewe iki sing manjur. Apa nih jilbab istri saya diumek-umek begini, diusap. Saya bilang ketika sampai, Ustaz, istri saya ada di situ. Mana istri Ustaz? Itu. Masya Allah, itu bukan anak yatim, bukan, itu istri saya.
Tapi pada akhirnya juga istri saya dapat amplop itu gara-gara ya, ya Allah, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian walimatul hamli adalah salah satu wujud tahaddus bin ni'mat, memperlihatkan rasa syukur atas kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jabang bayi yang berada dalam janin yang menjadi dambaan pasangan suami istri. Ulama salaf memfatwakan setiap ada kegembiraan disunnahkan mengadakan selamatan, mengundang tetangga dan teman-teman sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitabnya Al-Fiqhu ala Madahibul Arba'ah juz 2 halaman 33. Jadi ini juga dipraktikkan oleh orang-orang dulu ketika dapat nikmat. Ya Allah, orang-orang dulu itu membagi kenikmatan itu dengan tetangga kanan dan kiri, depan, belakang, kan gitu. Apalagi jenengan kalau mengundang, dan yang paling penting itu bukan jajannya, bukan itunya, Bu. Hati-hati ya, yang paling penting itu doanya. Sementara jajan yang diberikan itu sebagai wasilah sedekah yang menyebabkan kekuatan doa itu menjadi berlipat-lipat karena panjenengan sebelum berdoa diawali dengan sedekah. Jelas nggih? Itu loh maksudnya. Jadi bukan hanya jajanin tok. Tapi kalau sekarang tidak salah, Bu, saya membenarkan kalau sekarang. Kalau sekarang membenarkan ada orang ngasih ini ke ini, ada akikoi karena memang pandemi, nggak masalah. Tapi kalau tidak pandemi, Bu, tidak pandemi, sebaiknya mohon maaf sekalipun jenengan tidak ke Ustadz Maafi, undanglah mutin kampung ke rumah jenengan, suruh makasih makan aja dia. Pak Mutin, ngapunten nggih, tolong doakan kami punya hajat begini. Satu orang aja lah. Apalagi kalau sampai mengundang segini banyak, jenengan fadilahnya luar biasa. Kalau mengundang satu orang aja jenengan dapat fasilitas fadilahnya segitu, apalagi segini banyak, semakin banyak semakin bagus. Apalagi sampai 40, Bu. Karena ada doa, ketika orang itu berdoa 40 orang, maka pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini ulama Syafi'iyah disunnahkan membuat makanan dan mengundang orang untuk makan-makan karena datangnya kegembiraan, baik acara mantenan, hitanan, datang dari bepergian dan lain sebagainya. Itu juga termasuk sunnah. Karena panjenengan diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, dan itu semua atas kodrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini yang terakhir, jangan lupa, ini yang paling akhir. Jangan lupa, apa yang jangan lupa? Menata hati. Hatinya ditata, Bu. Ya, jangan menata hati dengan niatan yang benar agar walimatul hamli itu barokah, manfaat dunia dan akhirat. Dan itu tercipta ketika kulo kalian jenengan bisa menjaga dan menata hati. Tujuannya bukan untuk apa-apa, cuman sekedar syukuran. Nah, ini kan praktis, Bu. Jadi jenengan kalau punya hajat apa-apa, udah gak usah hubungi Mbak Siti. Nanti Mbak Siti calling saya, Ustadz besok ada acara gini. Tapi memang yang paling afdol, Bu, di rumah panjenengan. Nah, kalau sekarang rumah panjenengan sempit, tiba-tiba mengadakan kayak gini loh, ditangkap polisi. Ya, ditangkap polisi. Kalau di sini memang saya ada jarak, kemudian ada termogan, ya. Nah, makanya jadi ini sebetulnya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau besok lusa panjenengan punya sederek, punya saudara, pengumuman ini promosi, ada yang kepengen, hubungi Mbak Siti, cateringnya Mbak Siti dan Bu Ali, insya Allah dijamin. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Baik, ada yang ingin bertanya sebelum berdoa? Udah, jangan lama-lama ngajinya. Aku tahu jenengan maring ini makan. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo silakan. Monggo. Halo. Ya, silakan. Maksudnya? Anak pertama aja
Oh, ya kalau menurut adat ya semuanya, mau anak pertama, mau ke anak kedua, mau anak ketiga, semuanya. Nah kalau misalkan misalkan koyok mertuaku, anaknya 11, ya, mertua saya itu hampir 1 lusin bu anaknya, ya, makanya orang dulu itu, makanya, padahal dulu nggak ada TV bu. Makanya karena nggak ada TV hiburannya kayak begitu terus. Ya sore-sore wis mapan dadi. Oh ya opo. Ada lagi silakan. Jadi kalau menurut adatnya ya kalau anak pertama seperti itu apa iya anak kedua nggak ngiri? Anak kedua harus, anak ketiga harus, semuanya. Hanya saja yang punya anak laki-laki itu yang rodok enteng karena nanti istrinya sing banjai yo sing wedok podo ae lah, mau lanang mau wedok. Hanya keuntungan bagi orang yang mempunyai anak putri, memang ada dalil yang mengatakan kenapa? Karena untuk punya anak putri itu memang pengawasannya lebih ketat. Sehingga ada jaminan dari Rasulullah, kalau ada seorang ibu ketika suaminya meninggal dan ibunya itu tidak menikah lagi dalam rangka mengawasi anaknya biar anaknya jadi anak yang sholihah, maka ibu itu dijamin masuk surga asalkan beribadah. Dan nek ibadah, ra tau sembayang, ra tau ngaji. Jogo anak tok, ya ora iso. Gak bisa. Maka kutu-kutu ibadah ya. Tetap ibadah itu tetap nomor 1. Ya, di samping ibadah dongakno anake biar anaknya mendapatkan kesuksesan lebih sukses dari orang tuanya. Ada lagi? Mumpung durung jam 6. Ketoroi. Ada lagi? Ya, silakan. Monggo, mumpung durung jam 6. Apakah dosa anak itu melarang ibunya untuk menikah lagi karena si ibu itu sudah agak tua, sudah nenek-nenek gitu? Oh. Cinta itu tidak mengenal nenek-nenek loh. Di Sulawesi itu nenek-nenek 65 tahun dapat berondong. 25, 71 tahun loh. Sing lanang 20 berapa itu? Ya 36 ya. Ya sekitar segitulah. Di Ponorogo. Iya makanya cinta itu tidak mengenal batas usia. Kutunggu jandamu ngono. Begini. Seorang anak kalau melarang tidak boleh, mohon maaf. Saya keberatan kalau ada anak melarang ibu. Tetapi kalau larangan itu diperhalus, Bu, sekedar saran. Kalau menurut saya, gimana caranya agar ibu ngopeni anak lah Bu, jangan kula openi mawon. Jadi anak itu ojo pinter ngomong tok gedabrus tok, gak tahu ngopeni ibu, tapi ibu dilarang kawin. Itu kan kurang ajar anaknya. Jenengan openono ibunya, Bu kula openi jenengan. Nek saged kalau saya sarankan, niki saran lho nggih, tapi terserah panjenengan. Biasanya ibu itu nikah lagi karena kasih sayang dari anak sudah mulai kurang. Mulai berkurang ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kasih sayang anak itu sudah kuat, saya rasa ibu itu sudah tidak neko-neko. Siji karo wong lanang, Bu. Kenapa? Karena wong lanang duwe dalil dhewe lho, Bu. Siji karo ibu-ibu. Dalile ibu sama wong lanang iku siji. Jenengan kula kandhani sakniki. Saya jelaskan. Dalile ibu-ibu itu surganya ada ketika dia ngopeni anaknya dapat jaminan surga. Tapi nek wong lanang siji. Wong lanang iku orang laki-laki yang punya istri sholat dengan orang yang tidak punya istri sholat pahalanya lebih besar yang mana?
yang punya istri. Karena kalau orang itu sudah punya istri, maka dia sudah menuntaskan agamanya. 50% dari agamanya dituntaskan. Kalau dia nggak punya istri, baru 50% urusan agama dilaksanakan. Itu yang menjadi dalil wong lanang. Kenapa nek wong wedok itu langsung jaluk rabi? Menurut saya lo ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang mbok gak ngerti. Kadang-kadang yo nafsu nih ora. Beda dengan seorang wanita yang mohon maaf sekalipun nafsunya di atas laki-laki, tapi dia bisa memendam dengan sifat malunya. Paham nggih? Makanya ada ceramah yang mengatakan bahwa nafsu nih wong wedok padha karo setrika dincepno. Suwe-suwe panas, nek kadung panas ngamuk, iku nafsune wong wedok. Nek wong lanang seje sekali dincepno langsung panas. Seje Bu, jadi seperti itu nafsunya. Beda, itu yang menjadi dasar kenapa kadang-kadang wong lanang itu ketika istrinya meninggal langsung nikah. Pertimbangannya banyak. Kemudian nek wong wedok, kenapa kok seperti itu? Karena garisnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau jenengan, kenapa kok lebih surganya ditingkatkan kepada orang-orang yang tidak nikah? Karena jenengan melihat anak cucunya itu nanti. Wis biarlah aku, lebih baik aku tidak punya suami, cukup suamiku yang dulu, tetapi aku ingin menenteramkan, ingin biar anakku tetap menjadi anak yang baik, cucu-cucuku menjadi anak yang baik, biar aku menjadi bagian dari mereka. Tapi ini anaknya gak gelem sayang karo ibu, yo jangan salahno ibu, ngono yo ngelarang pisan, yo ojo lah. Nah jadi tergantung Bu Haryono ya, tergantung. Jadi jangan dilarang, hanya cukup diberikan saran. Bu, ngapunten nggih. Jenengan harus bilang begitu, jangan sampai Bu, jenengan iku pun tuwa, lapo jenengan kate lapo sampean. Wis tuwek koyo ngono kate. Lho yo aja ngono. Kadang-kadang bahasa kayak gitu itu sing nyelekitno atine wong iku durhaka, gak oleh ngono. Gak oleh. Gak ngerti awakmu nduk. Cintaku iku sebetulnya sebelum aku dilamar oleh ayahmu almarhum, aku lho pacaran karo Dek. Nah wis kaya ngono ya gak iso. Nek iso nek kaya ngono jenengan ya jadi mak comblang. Ngono parane sing lanang. Pakde, opo? Gak ngapel lah. Kalau ibu wis ngono ae jenengan. Jadi mak comblang pisan, anggap ae peceluen Pakde. Iku lho ibuku nganggur no, Mas sampean apelono kono, apelono kono. Wis karuan. Paham nggih? Ada tanya lagi? Silakan. Ya. Iya. Kemudian saya pernah melihat atau di YouTube dari Ustaz Abadun, dia mengatakan walaupun dia mengatakan cerai itu kaitannya dengan talak 1, 2, 3 gitu Ustaz. Walaupun dia mengatakan cerai, kalau dia itu baru 1 kali katanya masih bisa dirujuk lagi dengan hanya tidak harus menikah lagi. Bagaimana sebenarnya? Iya. Itu pendapatnya Imam Malik. Saya nggak setuju. Saya lebih hati-hati. Kalau iya, kalau enggak, apa jenengan tidak zina sepanjang masa? Lebih baik hati. Itu pendapatnya Imam Syafi'i, Bu. Kenapa Imam Syafi'i itu bersentuhan lawan jenis antara suami dan istri batal? Hati-hati. Karena di zaman Imam Syafi'i banyak air, Imam Maliki kosong, makanya tidak. Makanya Imam Maliki mengatakan kering di zaman Imam Maliki, bersentuhan lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Makanya muhrim, dikatakan muhrim. Muhrim itu diharamkan menikahi, baru tidak batal. Nah, kalau suami istri boleh nggak nikah? Ya boleh, makanya batal wudunya. Makanya muhrim itu garis muhrimnya nanti di sini ada, muhrim di sini ada Bu. Nanti saya akan jelaskan jenengan. Garisnya itu seperti apa? Saya dengan anak saya, mantu saya, itu juga muhrim. Jadi misalkan ini ada Bu Tohari ini barusan punya menantu,
Misalkan menantuni, nah ini kebetulan menantuni wedok ya. Pak Tohari ya. Karena pihak yang Pak Tohari itu sudah diakad kan, sudah diakad. Begitu sudah diakad, tiba-tiba menantuni sing wedok jaluk salim karena mau berangkat ya enggak batal. Artinya takut Ustaz ya kalau mau saling, kamu anakku ya. Ya enggak batal, kenapa? Wong iku wis anakin. Tetapi sebelum diakad oleh anaknya Bu Tohari itu masih haram, hukumnya enggak boleh. Tapi karena sudah diakad, wahaya itu mencium tangannya mertua itu sama dengan mencium tangannya orang. Jangan pernah membedakan antara orang tua dengan ya kayak ono tangane, ojo corona loh. Enggak apa-apa lah, dari beda hati-hatinya jadi dengan tetap salim, tetap pakai masker itu sebagai penghormatan. Saya tidak pernah membedakan antara mertua dengan orang tua. Jangan sampai membedakan, nggih. Hanya saja, maaf kalau dua-duanya minta mertua dengan orang tua, dahulukan orang tua. Coro-coro jenengan maringi arto. Orang tuanya parani dulu, baru orang tua. Bukan dinomor duakan. Secara garis seperti itu. Paham nggih? Jangan pernah membedakan. Kadang-kadang jadi membedakan tuh. Ibumu paranono kono jaluk duit. Ojo. Jangan seperti itu ya. Baik. Termasuk kalau nominal itu, maaf, kalau nominal itu berdasarkan kebutuhan. Kalau saya biasanya, mohon maaf, saya lebih banyak orang tua. Lebih banyak orang tua karena memang maaf, kalau orang tua itu siapa lagi yang mau memberikan kecuali anak laki. Nah, kalau mertua itu kan masih banyak anak-anaknya kan. Kecuali dia tidak punya anak. Kan dia sudah punya anak-anak yang lain, insya Allah, hanya sekedarnya sajalah. Dan itu tidak boleh ditentukan harus ada, Bu. Maaf ya, sampai sekarang ada seseorang budaya, katanya ini budaya dari Palembang ya, walaupun tidak semua orang Palembang kayak gitu. Ini kebetulan orang Palembang, mohon maaf, nama tidak usah saya sebutkan. Itu ya Allah, Bu, kalau sampai tanggal muda anaknya gak ngasih uang, itu diomelin loh. Iya, diomelin itu. Kadang untung kebetulan anaknya itu jadi semua, ada yang jadi pegawai negeri, pengusaha. Itu kalau sampai tanggal 5 gak ngasih duit, Bu, lo ditelepon. Waduh, lek padha karo wong Jepang lah. Dan yang aneh lagi, itu cerita sama saya, bukan saya enggak berani cerita kalau dia cerita sama saya. Itu kula itu kadang-kadang Ustaz ngeten, Ustaz kula kali anak kula niku nek wayahe lebaran niku kula langsung tumbas rasukan baju yang bagus, yang agak mahal, mangke anak kula sing bayar, tinggal kula telepon. Kok cek enake? Ya aja ngono lah, ngono ya ngono ning aja ngono. Kalau bisa orang tua itu sekalipun orang tua sekalipun anak memberikan yang terbaik, jenengan abang-abang lambi ojo iku nak, iku kemahalan. Enggak, Bu, iki murah, Bu, untuk ibu. Saya itu coba Bu Badri itu saksi hidupnya. Tak suruh beli sarung yang mahal, enggak mau ibu saya. Milih sing ngecek-ngecek dah. Milih yang ini aja, tak kasih yang mahal, enggak mau. Pernah saya belikan rokok mau kena mahal, Bu, bener. Pernah dia minta rokok saya berikan mau kena diambil, mahal, itu mahal, bener-bener mahal. Nah sekarang nggak pernah dipakai, katanya buat duit-duitan. Lo, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini yang punya menantu, mudah-mudahan menantunya juga ketularan bisa hamil, dan yang paling penting adalah bagaimana anak yang dikandungnya itu mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dan menjadi anak yang solih dan solihah, yang bisa berdoa untuk keluarganya, untuk ayah dan bundanya, untuk kakek dan neneknya, diberikan panjang umur dengan anak-anak ini tadi, dengan anak yang soleh ini tadi ya. Khususnya kepada yang sahibul fadilah, sahibul hajah,
Ibu Nuriyah binti Lukman Hakim Sunarto, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan bayi yang dikandungnya diselamatkan oleh Allah sampai nanti di persalinan, dan sekali lagi mudah-mudahan bayi yang dikandungnya tercipta menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh-solehah, anak yang bisa membawa kemaslahatan untuk kedua orang tuanya, dan bahkan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Syafaatnya lewat mana? Lewat doanya. Ingat, setiap anak yang berdoa ketika orang tua sudah berada di alam kubur, maka dosa orang tuanya yang ada di alam kubur dikurangi oleh, pasti bu, dikurangi oleh Allah. Mangka nu golek mantu sing soleh solihah, perkara penggawean urusan nomor 1. Pancet ae gak nyambut gawe, bondo gundal gandul ae. Ya, tapi juga jangan begitulah. Saya ada seorang kiai ngelamar ibu nyai, calon ibu nyai. Kiainya juga sama kiai juga. Dia masih santri gitu, ustadz gitu. Nah, kemudian kiainya agak ketunyan. Kiai agak ketunyan juga. Awakmu wani ngelamar anakku. Kate dikai mangan krikil lah anakku. Dijawab sama ustadznya itu. Nggene purun mboten napa-napa yai, ngono. Ngono ya diterima, Bu. Sekarang jadi istrinya. Saya kalau ketemu sama dia tak gojloki ngono. Guyang guyu. Nggih. Ojo ngono, Ya jadi kan enggak setuju ya sudah ngomong enggak setuju, mohon maaf nggih. Anak saya kebetulan sudah dilamar orang. Padahal ya ojo mbujuki ngono lah. Ya pokoknya ngapunten nggih, berdasarkan rapat keluarga. Lamaran panjenengan belum di ACC. Mudah-mudahan saya doakan jenengan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Engkau akhirnya cinta ditolak. Enggak lah. Cinta ditolak, golek liyane, gak kekurangan wong wedok. Dunia tidak selebar daun. Gitu loh, Bu. Baik, kita berdoa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma bi rahmatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, izinkan kami menengadahkan kedua tangan kami. Izinkan kami menyebut asmamu ya Allah. Walaupun tak pantas kami menengadahkan kedua tangan ini, tak pantas kami menyebut asmamu. Tumpukan dosa dan bergelimangnya khilaf kami lakukan setiap saat. Maka dari itu ampuni lumuran dosa kami. Duhai ya Rahman, tidak ada kebahagiaan seorang keluarga selain ketika dia mempunyai keturunan, dan keturunan itu tercipta menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan ini ya Allah yang diinginkan oleh hambamu yang bernama Ibu Nuriyah binti Lukman Hakim Sunarto, yang saat ini sedang hamil 4 bulan. Duhai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kiranya Engkau berkenan menjadikan apa yang dikandungnya menjadi kandungan yang diselamatkan olehmu, mulai dari persalinannya ya Allah, mulai dari kehamilannya ya Allah, sampai nanti menuju persalinannya ya Allah. Bahkan yang paling penting dari itu ya Allah, kiranya Engkau mentakdirkan nanti anak ini kelak dijadikan olehmu menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang qurrata a'yunin, menjadi anak yang membawa barokah dan maslahah, menjadi anak yang membawa manfaat berguna nusa bangsa dan agamanya, bahkan menjadi anak yang bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya di saat kedua orang tuanya sedang menghadap kepadamu ya Allah. Di saat kedua orang tuanya berada di alam kubur, anak ini berdoa kepadamu ya Rahman, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Duhai ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami yang hadir pada saat ini ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Lahirkan bagi kami ya Allah keturunan yang lebih alim daripada kami ya Allah. Lahirkan keturunan dari kami ya Allah. Lahirkan keturunan yang lebih ikhlas daripada kami ya Allah. Lahirkan keturunan yang lebih solih daripada kami ya Allah. Lahirkan keturunan yang lebih mapan dalam urusan dunia dan urusan akhirat ya Allah daripada kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, berikanlah kami kebahagiaan di akhirat nanti, dan jauhkanlah kami dari azab siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.